Mantri Parakrama segera memegang kedua belah tangan Lembu Giring, sedangkan Patih Emban memegang bagian kaki. Sementara itu Lembu Sora bersiap-siap untuk mencabut anak panah yang masih menancap di leher putranya. Nyai Lembu Sora merasa tidak tahan, dan wanita setengah tua itu memalingkan wajahnya sambil terus menangis terseduh-seduh. Hampir saja anak panah ini menancap urat lehernya. Hati-hati Gusti Paksaka. Iya Gusti. Jangan sampai mata anak panah merusak urat-urat bagian leher. Pelan-pelan saja Gusti. Sang Hyang Widi, lindungilah hambamu ini. Selamatkanlah jiwa putraku. Tenanglah Angger, tenanglah Lembu Giring. Perlahan-lahan tangan Lembu Sora bergerak. Kemudian tangan itu mencengkram batang anak panah. Dia berusaha mengutak-atik anak panah agar bisa dicabut keluar tanpa harus merobek dagingnya. Tapi nampaknya hal itu susah untuk dilakukan. Lembu Sora menggigit bibirnya. Sementara itu Lembu Giring nampaknya mulai sadar kembali. Dia merintih perlahan-lahan, matanya masih terpejam. Tangan Lembu Sora terus bekerja, menarik sedikit demi sedikit anak panah dari liang luka. Dan akhirnya dia berhasil mencabut anak panah seluruhnya. Dalam sekali anak panah ini menancap di leher anakku. Untung aku masih bisa mengeluarkannya. Iya, darahnya kembali mengalir Gusti. Sebaiknya kita segera mencari ramuan daun-daunan Gusti. Benar Gusti. Kebetulan hamba mempunyai pengalaman meramu daun-daunan. Biarlah hamba yang pergi Gusti. Iya, pergilah Patih Emban. Jangan terlalu lama perginya. Patih Emban segera melangkah pergi. Tubuhnya lenyap di balik rimbunan daun-daun pohon. Sudah Nyai, lihatlah. Anak panah ini sudah bisa kukeluarkan. Mudah-mudahan putramu cepat sembuh. Lihatlah Nyai. Kasihan anakku Lembu Giring. Biarlah aku yang membersihkan lukanya, Kakang. Tinggalkan kami sendirian. Biarlah aku yang merawat luka-luka anakku. Sora segera membersihkan luka-luka di leher putranya. Tak lama kemudian Patih Emban kembali dengan membawa segenggam daun-daunan. Nyai Lembu Sora menumbuk daun-daunan itu dan meramunya. Setelah selesai dia kemudian memborehkan ramuan di bagian leher putranya. Hampir seharian penuh Nyai Lembu Sora menunggui putranya yang belum juga sadarkan diri. Dia nampak gelisah dan sedih. Lembu Sora tak henti-hentinya memberikan nasihat agar istrinya tetap tenang. Nyai Lembu Sora merasa gembira ketika malam tiba. Mendadak Lembu Giring sadar kembali. Ibu. Ada apa anakku? Ini ibumu. Ibumu duduk di sebelahmu, Nak. Ada apa? Aduh, sakit sekali, Bu. Leherku sakit sekali. Tenanglah, Nak. Sabar ya. Kau pasti akan sembuh kembali. Ayah bagaimana, Bu? Di mana ayah Anda, Bu? Ayahmu sedang bercakap-cakap dengan Mantri Parakrama dan Patih Emban. Ayahmu tidak apa-apa, Nak. Kita semua selamat. Apakah orang-orang jahat itu sudah pergi semuanya, Bu? Apakah mereka tidak akan kembali lagi? Tidak, anakku. Mereka sudah pergi. Dan mereka tidak akan kembali lagi. Sudahlah. Jangan berpikir macam-macam. Lebih baik kau istirahat. Apakah kau ingin minum seteguk air? Tunggu anakku. Akan ibu ambilkan. Sudahlah. Kau tidak usah bangun. Tidur sajalah. Berbalinglah. Biar akan ibu ambilkan air. Nyai Lembu Sora melangkah ke belakang kereta. Tangannya meraih seguci air. Kemudian dia kembali lagi naik ke atas kereta, mendekati Lembu Giring yang masih terbaring lemah. Nah, minumlah anakku. Minumlah, supaya kerongkonganmu tidak terlalu panas. Lembu Giring. Lembu Giring. Anakku Lembu Giring. Nyai Lembu Sora merasa lega dan gembira karena Lembu Giring putranya sadar kembali. Demikian pula yang lain ikut merasa lega dan gembira.
Lembu Sora sedang bercakap-cakap dengan mantri Parakrama dan Patih Emban tidak jauh dari kereta. Ibu, apakah lukaku ini bisa sembuh kembali, Bu? Tentu, anakku. Lukamu tentu akan sembuh kembali. Kau tidak usah takut. Ibu akan merawatmu. Ibu akan mengobati luka-lukamu sampai sembuh kembali. Aduh, sakit sekali leherku, Bu. Rasanya panas sekali. Apakah kau ingin minum seteguk air, nak? Minum ya, supaya kerongkonganmu tidak terlalu panas. Biarlah ibu akan mengambilkan seteguk air. Kau berbaring saja, jangan bergerak-gerak dulu. Lembu Kiring tidak menjawab. Matanya kelihatan redup. Mulutnya mendesis perlahan-lahan, pertanda sakit. Nyai Lembu Sora turun dari atas kereta, kemudian melangkah ke belakang. Dia mengambil seguci air. Kemudian dia kembali naik kereta dan menghampiri putranya. Nah, minumlah anakku. Mari ibu bantu. Minumlah sedikit ya. Lembu Kiring. Anakku. Anakku Lembu Kiring. Anakku. Sudahlah, Nyai. Tangis tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita berdoa saja untuk keselamatan putramu. Tapi dia sudah sadar kembali, Kakak. Dia sudah mau berkata-kata padaku. Memang tubuhnya sangat lemah. Aku bermaksud mengambilkan seteguk air. Tiba-tiba dia kembali pingsan. Matanya redup dan badannya menggigil seperti orang kedinginan. Lembu Kiring. Lembu Kiring, anakku. Badannya panas sekali, Gusti. Iya, badannya panas, tapi kakinya dingin. Dia terserang demam, Gusti. Siapakah di antara kalian yang bisa meramu obat demam? Ampun, Gusti Lembu Sora. Barangkali hamba kurang pandai soalnya. Dia melangkah pergi. Sementara itu Nyai Lembu Sora, mantri Parakrama dan Lembu Sora sendiri duduk di tangga kereta menunggu Lembu Kiring yang masih belum sadarkan diri. Nyai Lembu Sora kelihatan gugup dan kebingungan. Berulang kali tangannya mengusap air mata yang menetes ke pipinya yang sudah mulai keriput. Tak lama kemudian, Patih Emban sudah kembali lagi. Laki-laki yang tubuhnya agak pendek itu, yang kumisnya lebat dan rambutnya sudah sedikit memutih, segera bekerja meramu obat demam. Dan setelah selesai obat itu pun diporehkan ke seluruh tubuh Lembu Kiring. Nyai Lembu Sora kelihatan lega setelah panas badan Lembu Kiring turun perlahan-lahan. Kembali. Dan sekarang dia tidur. Iya. Ini semua berkat karunia Sang Hyang Widiwasa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan olehnya. Mantri Parakrama. Ya, Gusti Lembu Sora. Dan kau, Patih Emban. Iya, Gusti. Sekarang aku ingin bicara secara jujur kepada kalian. Aku ingin tahu apa sebenarnya tujuan kalian meninggalkan Istana Majapahit. Dan apa saja yang telah kalian kerjakan selama berada di luar Majapahit. Begini, Gusti Lembu Sora. Seperti yang pernah hamba utarakan, kami semua sudah bertekad bulat. Kami tidak bermaksud memberontak terhadap Majapahit. Kami hanya tidak senang kelakuan dan sepak terjang Ramapati berikut kaki tangannya. Kami bertiga, hamba sendiri, Patih Emban dan Kakang Demung Wira, sudah bersepakat bahwa kami tidak akan kembali ke Majapahit selama Ramapati dan kaki tangannya masih bercokol di sana. Lebih baik kami tinggal di hutan-hutan. Lebih baik kami hidup sebagai gelandangan daripada ikut bermain kotor di lingkungan istana, Gusti. Iya, Gusti. Semua ini kami lakukan demi Majapahit. Demi keluhuran nama Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana.
Kami berharap Gusti Lembu Sora dapat memahami apa yang kami inginkan. Kami harap Gusti Lembu Sora sudi memberikan wawasan kepada kami agar perjuangan kami semakin memperoleh bentuk yang nyata, Gusti. Iya. Baiklah. Sepertinya aku dapat menerima alasan kalian. Tapi aku sendiri masih kebingungan. Aku sendiri dan keluargaku menjadi orang buangan. Keputusan itu telah dijatuhkan dan Gusti Prabu sendiri merestuinya. Lembu Sora dan keluarganya harus dibuang ke Tulembang. Ampun Gusti Lembu Sora. Hendaknya Gusti Lembu Sora tetap bersikap hati-hati dan waspada. Jika Gusti Lembu Sora pergi ke Tulembang, hamba yakin keadaan Gusti bersama keluarga masih tetap rawan. Hamba tidak berani menjamin keselamatan Gusti Lembu Sora bersama keluarga. Karena itu Gusti, hamba usul agar Gusti tidak usah ke Tulembang. Lalu aku harus kemana? Ampun Gusti. Hamba mohon hendaknya Gusti ikut serta bersama kami. Kami akan menunjukkan tempat persembunyian kami. Tempat itu cukup aman, Gusti. Selama ini Kakang Demung Wira juga bersembunyi di sana. Aku belum bisa menerima usulmu itu, Mantri Parakrama. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin menjadi pemberontak dan bersembunyi di hutan-hutan untuk menyusun barisan pemberontakan. Tidak, Mantri Parakrama. Aku tidak akan mengubah sikapku. Aku akan menjalankan hukumanku sebagaimana mestinya. Aku dan keluargaku harus pergi. Kakang Lembu Sora, kukira pendapat yang dikemukakan Mantri Parakrama cukup jelas. Jelas dan masuk akal. Kalau kita pergi ke Tulembang, sewaktu-waktu Ramapati bisa mengutus prajurit-prajuritnya untuk membasmi kita. Apalagi kita sudah terlibat pertempuran dengan mereka. Bahkan pertempuran itu sudah banyak memakan korban jiwa. Karena itu Kakang Lembu Sora, sebaiknya kita mengikuti saran Mantri Parakrama. Kita tidak usah pergi ke Tulembang. Aku tidak ingin mengkhianati Majapahit, Nyai. Ini bukan pengkhianatan, Kakang Lembu Sora. Kau harus menggunakan akal sehatmu. Sekarang ini anakmu sedang terluka parah. Kita harus mencari tempat yang aman, Kakang. Benar, Gusti Lembu Sora. Kita juga tidak bisa berlama-lama tinggal di tempat ini. Kita harus secepatnya pergi ke tempat yang aman. Ampun, Gusti Lembu Sora. Kami mohon hendaknya Gusti Lembu Sora sudi mengalah. Kasihan keluarga Gusti Lembu Sora. Kasihan Nyai Lembu Sora dan putra-putranya. Aku tahu, Kakang Lembu Sora. Kau ingin tetap menegakkan kesetiaanmu kepada Majapahit. Tapi bukan begitu caranya. Setia kepada pemerintah Majapahit. Setia pada Gusti Prabu Kertajasa Jayawardana. Bisa ditunjukkan dengan cara-cara yang lain. Kalau kita bersembunyi di suatu tempat, kita bersembunyi untuk menghindari bentrokan-bentrokan darah bersama prajurit-prajurit Majapahit. Apakah itu berarti kita memberontak? Tidak, Kakang Lembu Sora. Jalan menuju pengabdian murni ada berbagai macam. Kita bisa memilih salah satu yang cocok untuk kita, yang baik untuk kita. Sedangkan jalan yang lain, yang terlalu kaku, yang justru bisa menimbulkan malapetaka bagi kedua belah pihak. Mengapa harus kita pilih? Lembu Sora diam sesaat lamanya setelah mendengarkan kata-kata yang dilontarkan istrinya. Dia kelihatan berpikir keras, tapi dia juga kelihatan sedih dan murung. Baiklah. Kali ini aku menyerah. Baik, Nyai. Aku setuju dengan pertimbanganmu. Kita tidak usah pergi ke Tulembang. Aduh, Gusti Lembu Sora. Syukurlah kalau Gusti akhirnya sudi mendengarkan permohonan kami. Kami gembira sekali karena Gusti membatalkan pergi ke Tulembang. Tapi ingat, Mantri Parakrama, dan juga kau Patimban. Iya. Kalau aku bersedia mengikuti kalian, kalau aku bersedia kalian ajak bersembunyi di lereng Gunung Brahma, bukan berarti aku telah bersekutu dengan kalian. Hal itu tidak perlu dibuat rumit, Kakang Lembu Sora. Yang penting bagi kita sekarang adalah menyelamatkan diri. Iya, itulah tujuanku. Aku harus menyelamatkan keluargaku. Soal apakah nanti aku akan bergabung bersama kalian, itu adalah soal lain. Itu soal nanti. Sebab sampai saat ini, aku masih belum bisa menerima tindakan kalian sebagai sesuatu yang kuanggap benar. Itu tidak mengapa, Gusti Lembu Sora. Yang penting Gusti Lembu Sora bersama keluarga dapat memperoleh tempat persembunyian yang aman.
harinya, Lembu Sora dan keluarganya mengikuti mantri Parakrama bersama teman-temannya. Mereka meninggalkan batas desa Simping, kemudian mengambil arah ke kanan melewati desa Antahpura. Menjelang tengah hari, mereka sudah tiba di desa Pambengan. Kereta terus berjalan menyusuri daerah perbukitan. Dan menjelang malam tiba, rombongan Lembu Sora sudah meninggalkan batas desa Sabuk Alang-Alang. Mereka mulai menapak lereng-lereng bukit menuju kaki Gunung Brahma. Ada apa, Nyai? Mengapa kau minta berhenti? Lihatlah, Kakang. Putramu tidak sadar lagi. Dia pingsan lagi. Tubuhnya lemas, wajahnya putih bagaikan kapur. Kita berhenti dulu, Kakang. Kita istirahat dulu. Benar, Gusti. Sebaiknya kita istirahat dulu. Nampaknya Angger Lembu Giring semakin lemah, Gusti. Darahnya kembali mengalir, Gusti. Baiklah. Perintahkan kepada orang-orangmu agar berhenti. Kita istirahat di tempat ini. Pasanglah tenda-tenda perkemahan. Malam ini kita menginap di tempat ini. Baik, Gusti Lembu Sora. Kita berhenti! Kita berhenti! Ayo turun! Ayo turun! Turun dari kuda masing-masing! Turun! Dan pasanglah tenda-tenda perkemahan! Kita berhenti! Kita istirahat dulu! Ayo! Bagaimana dengan Lembu Giring, Nyai? Apakah darahnya masih terus mengalir? Entahlah, Kakang. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin Anakku Lembu Giring. Mengapa kau harus mengalami nasib seperti ini, nak? Anakku. Kalau begini, aku sendiri menjadi ikut bingung. Apa yang harus kulakukan ini? Sebaiknya luka-lukanya dibebat dengan kain yang lebih tebal, Gusti. Supaya darahnya mampat, Gusti. Kita tidak perlu terburu-buru, Gusti. Biarkan Angger Lembu Giring istirahat. Kita tidak perlu memaksakan diri. Kalau Angger Lembu Giring sudah sadar kembali dan luka-lukanya sudah mulai sembuh, barulah kita lanjutkan perjalanan. Iya, Lembu Giring. Ternyata kau anak yang perkasa. Kau masih bocah ingusan, tapi ternyata kau lebih perkasa dari Lembu Sora. Malam terus merapat perlahan-lahan. Lembu Sora, istrinya, mantri Parakrama dan Patih Emban hampir tidak tidur. Mereka duduk-duduk di sekeliling kereta, menunggu Lembu Giring yang masih belum sadarkan diri. Pada saat menjelang pagi tiba, ketika udara dingin bertiup menyusup tulang belulang, Lembu Sora hampir saja terlelap. Mantri Parakrama dan Patih Emban bahkan sudah tidur dengan pulas di samping roda-roda kereta. Lembu Giring, anakku. Kakang Lembu Sora, lihatlah putramu ini, Kakang. Lihatlah Lembu Giring, putramu, Kakang. Sora geragapan bangun, demikian pula Mantri Parakrama dan Patih Emban. Bahkan beberapa orang anak buah mereka ikut terbangun dan buru-buru mendekati kereta. Lembu Sora tertegun di samping kereta. Dia melihat istrinya mendekap Lembu Giring sambil menangis terseduh-seduh. Lembu Giring, anakku.
Anakku, bangunlah nak. Kasihanilah ibumu ini. Kakang Lembu Sora, lihatlah Kakang, apa yang telah terjadi pada diri putramu ini. Begitulah kenyataan yang harus dihadapi Lembu Sora dan istrinya. Dia terpaksa merelakan salah seorang putranya untuk pergi selama-lamanya. Nyawa Lembu Giring tidak bisa diselamatkan lagi. Bocah laki-laki yang usianya baru meningkat remaja itu meninggal di pangkuan ibunya. Nyai Lembu Sora tak henti-hentinya mengucurkan air mata. Hatinya pedih bagaikan disayat-sayat pisau. Lembu Giring, akhirnya kau pergi juga, anakku. Ya, sudahlah Nyai. Kita harus merelakan kepergiannya. Lahir, hidup dan mati bukanlah di tangan manusia. Hatiku pedih, Kakang Lembu Sora. Jiwaku serasa ikut terbang bersama Lembu Giring. Kakang Lembu Sora, mengapa di akhir perjalanan hidup kita harus mengalami hal-hal seperti ini? Apa kesalahan kita, Kakang? Apa yang telah kita perbuat sehingga kita mengalami musibah seperti ini, Kakang? Bencana dan keberuntungan bukanlah milik kita. Musibah bisa saja datang setiap saat. Demikian pula keberuntungan bisa hadir setiap saat. Sebaliknya dia juga bisa pergi dalam sekejap. Kita harus menyadari betul hakikat hidup ini, Nyai. Kita jangan sampai lupa. Pada dasarnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kita juga tidak mempunyai apa-apa. Semua akhirnya kembali kepadanya. Betul apa yang dikatakan Gusti Lembu Sora, Nyai. Nyai tidak perlu sedih berlarut-larut. Nyai masih mempunyai tanggungan yang lain. Benar, Nyai. Kasihan putra-putrinya yang lain. Mereka juga masih membutuhkan perlindungan dan perhatian. Sudahlah. Susutlah tangismu. Hentikanlah air matamu. Biarlah Lembu Giring pergi. Kita tidak bisa menahannya lagi. Mantri Parakrama. Ya, Gusti. Bagaimana dengan orang-orangmu yang terluka? Katanya ada beberapa orang di antara mereka yang juga tewas dalam perjalanan. Ya, Gusti. Ada 3 orang yang terluka parah. Kami juga sudah berusaha untuk menyembuhkan mereka. Tapi usaha kami ternyata juga mengalami kegagalan, Gusti. Mereka tewas tadi malam. 3-tiganya tewas, Gusti. Siapa nama-nama mereka itu, Mantri Parakrama? Mereka adalah Jalak Seti, Gajah Meta, dan Rajunjung. Ketiga orang itu harus dimakamkan secara baik. Besok pagi kita akan menguburkan ketiga-tiganya bersama dengan anakku Lembu Giring. Sekarang buatlah persiapan. Nampaknya fajar sudah mulai menyingsing. Ya, Gusti. Kami akan segera membuat persiapan untuk membuat upacara penguburan. Matahari mulai merekah. Sinarnya cemerlang membasuh permukaan bumi, menghangatkan suasana alam. Mantri Parakrama dan Patih Emban sibuk menyiapkan upacara penguburan. Dan ketika sinar matahari sudah semakin panas dan bola angkasa itu sudah naik semakin tinggi, maka Lembu Giring, Gajah Meta, Jalak Seti, dan Rajunjung dimakamkan bersama-sama. Di atas kuburan mereka diberikan tanda sebuah batu. Nampak suasana berkabung meliputi lereng bukit di mana Lembu Sora dan keluarganya menginap. Dupa dibakar
dan asapnya segera hilang bersama angin lalu. Baunya sekilas mengharumkan suasana di sekitar tempat itu. Lembu Sora berdiri di atas batu, menghadapi kurang lebih 40 orang anak buah mantri Parakrama dan Patih Emban. Dengar baik-baik. Dengan disaksikan oleh alam, dengan disaksikan oleh para dewata di atas kayangan, dengan disaksikan oleh Sang Hyang Widiwasa, kita telah menguburkan 4 orang manusia. Mereka adalah Jalak Seti, Gajah Meta, Rajunjung, dan Lembu Giring anakku sendiri. Mereka ini adalah orang-orang biasa. Artinya mereka bukanlah pejabat kerajaan. Mereka juga bukan orang-orang yang penting. Tapi ketahuilah, mereka telah gugur sebagai kusuma bangsa. Mereka telah menjadi korban demi pembangunan dan kejayaan negeri Majapahit. Mereka telah ikut menelusuri jalan-jalan. Mereka telah menjadi saksi hidup bagi pertumbuhan negeri Majapahit yang kita cintai. Iya, barangkali oleh penulis-penulis sejarah, mereka tidak akan dicantumkan sebagai pahlawan. Bahkan mungkin mereka tidak akan dikenal sama sekali. Mereka mungkin akan segera dilupakan. Iya, siapa yang akan mengenang Lembu Giring? Siapa yang akan mengenang Gajah Meta, Rajunjung, dan Jalak Seti? Siapa yang akan mencantumkan nama-nama mereka di atas batu-batu bertulis? Tidak ada. Tidak pernah akan ada. Tapi kita semua tahu bahwa mereka terlibat secara langsung dalam sejarah pergulatan negeri Majapahit menuju ke arah kesempurnaannya. Itulah sebabnya aku, Lembu Sora, tidak akan perlu ragu-ragu lagi untuk menganggap mereka sebagai pahlawan-pahlawan sejati. Pahlawan yang ingin hidup dan mati demi Majapahit. Pahlawan yang berjuang tanpa pamrih, yang mau hidup menderita, yang mau menyerahkan segala miliknya demi Majapahit. Kita harus menaruh hormat kepada mereka. Sekarang marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberikan tempat yang layak bagi arwah-arwah mereka. Dan mudah-mudahan apa yang telah mereka kerjakan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Majapahit, baik sekarang ataupun untuk kelak kemudian. Sora mengakhiri kata-katanya dengan suara terbata-bata. Setetes air mata sempat jatuh membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Sementara itu, Nyai Lembu Sora hampir tidak mampu lagi berdiri tegap. Dia segera bergantung di bahu suaminya, sementara anak-anaknya yang lain berada dalam dekapan mantri Parakrama dan Patih Emban. Setelah upacara penguburan selesai, Lembu Sora memerintahkan agar mereka meneruskan perjalanan. Maka demikianlah, Lembu Sora, istrinya, dan 2 orang anaknya kembali meneruskan perjalanan menuju kaki Gunung Brahma. Mantri Parakrama, Patih Emban, dan orang-orangnya berkuda mengawal kereta. Setelah semuanya lenyap di belokan bukit, tempat itu pun menjadi sangat sunyi dan lengang. Begitu sunyinya, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada di muka bumi ini. Ampun Gusti Lembu Sora, sebaiknya kita berhenti dulu. Mengapa harus berhenti, Mantri Parakrama? Ampun Gusti, hamba mohon sudilah kiranya Gusti Lembu Sora menunggu di sini barang sebentar. Hamba akan pergi memanggil Kakang Demung Wira. Tempat ini sepertinya memang cukup baik untuk persembunyian. Benar Gusti, tempat ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang cukup tinggi, dan daerah ini hampir tidak pernah dijamah oleh tangan-tangan manusia Gusti. Ampun Gusti, perkenankanlah hamba pergi sebentar untuk memanggil Kakang Demung Wira. Hamba akan segera kembali lagi Gusti. Di mana Demung Wira tinggal, Patih Emban? Apakah masih jauh dari sini? Tidak terlampau jauh Gusti. Kakang Demung Wira bersembunyi di balik gundukan bukit itu. Ya, gundukan bukit yang di depan itu Gusti. Aku hampir tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti aku akan tinggal di tempat seperti ini. Tapi, iya, memang nasib orang tidak pernah bisa diramalkan. Semuanya bisa saja berubah dalam waktu yang singkat.
Gusti tidak perlu khawatir. Sekalipun kita tinggal di tempat terpencil, tapi sebenarnya kita tidak kekurangan apa-apa, Gusti. Kita banyak mendapat bantuan dari warga desa di bawah sana. Setiap kali ada yang datang membawa beras, gula, ataupun garam. Apakah mereka tidak akan membocorkan tempat persembunyian kalian, Patimban? Tidak, Gusti, tidak. Setidak-tidaknya sampai saat ini mereka tidak membocorkan tempat persembunyian kami. Ya, nampaknya mereka ingin membantu perjuangan kami. Hamba pernah bercakap-cakap dengan salah seorang warga desa, Gusti. Warga desa itu mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai sepak terjang prajurit-prajurit Majapahit, Gusti. Ya, mungkin mereka maksudkan adalah prajurit-prajurit kaki tangan Ramapati. Iya, sekarang ini semuanya sudah menjadi kabur. Kalau orang bicara tentang prajurit Majapahit, mereka harus meneliti lebih dulu prajurit Majapahit yang mana. Prajurit Majapahit ada dua macam. Ada prajurit yang mau enaknya saja, enggan bekerja keras, dan bisa disuap ataupun disogok. Prajurit-prajurit semacam ini jelas akan dapat membahayakan sendi-sendi kekuatan negara. Tapi banyak juga prajurit-prajurit yang benar-benar tangguh, ulet, dan memiliki pendirian teguh. Mereka berani bertarung melawan musuh sampai titik darah penghabisan. Dan mereka setia kepada atasan, setia kepada amanat Sang Prabu, dan setia kepada Majapahit yang sangat mereka cintai. Nah, kepada prajurit-prajurit semacam mereka, kita harus menaruh rasa hormat dan kagum. Jika semua prajurit Majapahit mempunyai watak dan sikap seperti itu, aku yakin dalam waktu singkat kerajaan Majapahit akan menjulang tinggi sampai ke angkasa. Puncaknya akan terlihat sampai ke mancanegara, dan nama Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana akan disebut-sebut sampai ke negeri-negeri yang jauh. Dan Majapahit akan mengeluarkan bau harum di mana-mana. Itulah Majapahit yang kita dambakan bersama. Tapi kapan? Kapan Majapahit seperti itu akan terwujud? Pertanyaan ini memang tidak perlu dijawab. Pertanyaan ini adalah tantangan buat kita semua. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, mendadak dari tikungan sebuah bukit kecil muncul dua orang penunggang kuda. Ternyata mereka adalah Mantri Parakrama dan Demung Wira. Mantri Parakrama dan Demung Wira segera melompat dari punggung kudanya masing-masing. Demung Wira langsung menghampiri Lembu Sora, kemudian menjatuhkan tubuhnya di depan kaki Lembu Sora. Gusti Lembu Sora, ampun Gusti. Hamba mohon ampun atas perbuatan hamba yang sangat tidak terpuji. Ampunilah kesalahan hamba, Gusti Lembu Sora. Bangunlah, Demung Wira. Berdirilah. Kau tidak perlu minta ampun kepadaku. Kau memang mempunyai kesalahan, tapi sebenarnya kesalahan itu lebih ditujukan kepada dirimu sendiri. Kau telah bersalah kepada dirimu sendiri, Demung Wira. Sudah berapa kali aku memperingatkanmu. Hendaknya kau bisa mengendalikan diri. Hendaknya kau jangan menuruti hawa nafsumu. Hendaknya kau bisa berpikir jauh. Ampun Gusti Lembu Sora. Hamba memang orang yang bodoh. Hamba tidak mampu berpikir jauh. Hamba benar-benar menyesal. Hamba sangat menyesal karena telah melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Ampun, Gusti Lembu Sora. Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Sekarang kita mau apa? Sekarang beginilah keadaan hamba, Gusti Lembu Sora. Semenjak membunuh Mahisa Taruna, hamba melarikan diri. Dan hamba bersembunyi di lereng Gunung Brahma ini. Hamba kemudian bergabung dengan Mantri Parakrama dan Patih Emban. Apakah kau sudah merasa puas dengan apa yang telah kau capai sekarang ini, Demung Wira? Sama sekali tidak, Gusti. Hamba belum puas. Selama Ramapati dan kaki tangannya masih bercokol di istana Majapahit, hamba belum akan puas. Sekarang hamba sudah bertekad bulat. Kami bertiga sudah bersepakat akan menyusun kekuatan dari lereng Gunung Brahma ini. Artinya kau bermaksud memberontak terhadap Majapahit, begitu?
Atau kau bermaksud menentang kekuasaan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana? Ampun Gusti Lembu Sora. Hamba tidak dapat menjawab pertanyaan Gusti dengan lugas. Apakah saya memberontak ataukah tidak? Bagi hamba bertiga, itu bukan menjadi soal Gusti. Yang penting dalam hati, kami tidak bermaksud memusuhi Majapahit ataupun membangkang terhadap perintah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Yang kami musuhi hanyalah kelompok Ramapati. Yang kami tentang hanyalah si licik Ramapati. Jika Ramapati dan begundal-begundalnya sudah dapat disingkirkan dari istana Majapahit, kami berjanji akan kembali mengabdi kepada Majapahit seperti semula. Ya, kalau memang begitu pendirianmu, baiklah. Tapi sampai saat ini, aku belum bisa membenarkannya. Sudahlah Gusti Lembu Sora. Sebaiknya Gusti Lembu Sora dan keluarga segera istirahat. Kasihan Nyai Lembu Sora dan anak-anak. Mereka kelihatannya sudah sangat lelah, Gusti. Mari Gusti Lembu Sora. Mari kami antarkan ke tempat persembunyian kami. Gusti Lembu Sora tidak perlu khawatir. Tempat persembunyian kami cukup aman. Jauh dari jangkauan prajurit-prajurit Majapahit. Dan lagi rakyat di desa di bawah sana, hampir seluruhnya memihak kepada kita. Mereka tidak akan ada yang membocorkan tempat persembunyian kami. Mari Gusti, silakan datang ke tempat persembunyian kami. Terima kasih, Demung Wira. Sekarang ini aku memang membutuhkan tempat untuk bersembunyi. Ayo, Mantri Parakrama, kita jalan lagi.